Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Santri Berangwetan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali hari ini atau malam ini. Kita mau melaksanakan mediumisasi penarikan gaib tentang fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Kira-kira fitnah Dajjal di akhir zaman ini berbentuk apa saja? Terus apa solusi-solusi biar kita bisa terhindar dari fitnah-fitnah Dajjal? Mari kita saksikan bersama-sama. Kita menarik gaib, sisi gaib yang mengetahui tentang fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Mari pemirsa, kita melaksanakan mediumisasi. Tubuh mediator bisa sinkron. Allahumma. Mediator siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cincang ya raja malaikat yang berada di dalam tasbih. Gaib yang mengetahui tentang fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Hanya gaib yang asli yang bisa katarik ke tangan saya. Dan cincang ya raja nurana. Gaib yang masuk hanya gaib yang asli yang benar-benar mengetahui tentang fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Dan cincang ya raja nurana. Tarik ke tangan saya Allah. Masuk. Sinkron dalam tubuh pada taruh. Hanya yang asli, palsu meledak. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tubuh mediator menjadi sinkron. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Udah, berhenti di situ saja. Kita suaranya sinkron. Allah bisa berbicara bahasa Indonesia. Bisa berkomunikasi dengan saya Allah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapunten, dengan siapa ini? Bangsa apa ini? Saya bangsa Siluman. Bangsa Siluman. Jenengan sudah muslim? Sudah. Ya, kalau boleh tahu jenengan dimuslimkan oleh siapa? Saya dimuslimkan oleh Jamaah Sang Hyang Nurjaya. Oleh Jamaah Sang Hyang Nurjaya. Ya. Ternyata gaib yang kami tarik ternyata sudah muslim pemirsa. Kalau boleh tahu jenengan berasal dari mana? Saya berasal dari Curahjati. Oh, berasal dari Curahjati. Wujudnya apa ini kalau boleh tahu pemirsa? Saya harimau. Oh, harimau dari Curahjati. Ya. Di sini kami mau menanyakan tentang sisi gaib, tentang fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Apakah jenengan mengetahui? Ya. Kira-kira sekarang ini fitnah-fitnah Dajjal itu seperti apa yang panjenengan ketahui? Banyak orang menyebar fitnah yang tidak karuan. Banyak orang yang Pertama, tidak suka tentang ajaran agama. iya. Ya. Begitu katanya pemirsa. Jadi gaib ini boleh diprotek dulu nggih? Ya. Nah, kita protek dulu pemirsa. Apakah gaib ini benar-benar asli? Apa penyusup ya? Ngapunten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Nurjaya. Gaib ini bila berbohong para penyusup otomatis akan terpotong-potong di Sang Hyang Nurjaya Allah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten nggih. Nggih. Berarti banyaknya yang tidak suka dengan agama. Ya. Contohnya seperti apa contohnya? Contohnya. Dia tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang melaksanakan ajaran agama. Intinya dia tidak suka. Tidak suka atau menghindar gitu. Menghindar. Terus apa lagi?
banyak fitnah. Fitnahnya seperti apa? Dia sering mencaci tidak karuan, Sering tapi mencaci. dia tidak mengetahui sebenarnya itu apa. Fitnahnya mencaci itu maksudnya mencaci seperti apa? Yang dicaci itu orang yang bagaimana yang Ya, dicaci? orang-orang yang menjalankan perintah-perintah dari Perintah-perintah Sang Pencipta. dari perintah agama gitu. Makanya benar pemirsa, makanya di suatu hadis Rasulullah itu nanti pada suatu akhir zaman orang yang Islam itu akan dianggap asing. Ternyata benar. Ya sekarang ini sudah orang yang melaksanakan kegiatan agama itu sudah banyak yang mencaci sekarang ini. Jadi orang yang kembali ke jalan Allah untuk menuju kepada Allah itu malah banyak dicaci, dihina gitu. Begitu ya? Iya. Terus sekarang ini kira-kira perilaku manusia itu seperti apa? Contoh-contoh yang terkena fitnah dajjal itu perilaku manusia sekarang itu bagaimana? Dia hanya mengejar keduniawian. Hanya mengejar keduniawian, Iya. Tidak mau menjalankan ibadah. tidak mau menjalankan ibadah. Terus apa lagi? Tahunya hanya ingin dicari harta. Oh, iya. Jadi hanya mengejar keduniawian sehingga lupa pada Sang Pencipta itu sendiri. Dia tidak. Tidak apa? Padahal dia sudah berjanji mau membaca syahadat, tapi dia tidak mau menjalankan perintah-perintahnya. Iya. Alangkah bodohnya itu. Jadi sudah bersyahadat tapi tidak melaksanakan syariat-syariat Islam gitu ya. Iya. Terus sekarang itu kan banyak apa? Kasus-kasus, banyak kemaksiatan di mana-mana, benar nggak? Iya. Apakah itu juga merupakan dari fitnah dajjal itu sendiri? Iya. Iya. Contohnya maksiat-maksiat seperti apa sekarang ini? Banyaknya hiburan-hiburan. Banyak hiburan-hiburan. Tempat hiburan malam gitu maksudnya. Iya. Semakin bebasnya pergaulan. Semakin bebasnya pergaulan. Iya. Agama kayak diabaikan. Iya. Terus yang panjenengan ketahui sekarang ini kan banyak terjadi bencana gempa bumi, terus bencana banjir, pokoknya bencana-bencana yang ada di negara kita, negara Indonesia. Apakah itu juga merupakan dari sebuah kesalahan manusia itu sendiri sehingga Allah menurunkan bencana gitu? Manusia harus berintrospeksi diri. Manusia harus berintrospeksi diri. Semuanya itu diturunkan. Dia dikasih Peringatan. Iya. Biar dia ingat. Iya. Tapi ternyata yang diingatkan semuanya tetap lalai. Iya. Mungkin di akhir zaman akan dihanguskan semuanya. Orang-orang yang seperti itu, yang tidak tunduk sama Sang Pencipta. Iya. Kira-kira separah apa nanti manusia yang terkena hasutan atau fitnah dajjal itu separah apa? Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Manusia akan kocar kacir. Hanya orang-orang yang beriman lah yang selamat gitu. Selamat. Iya. Jadi itu tadi kan orang yang panjenengan bilang tadi kan orang yang jauh dari agama lah istilahnya. Terus kalau orangnya sudah di lingkup agama melaksanakan syariat atau orangnya dianggap beriman lah, apakah itu juga terkena dari fitnah dajjal juga? Yang panjenengan ketahui. Iya. Contohnya seperti apa contohnya?
Contohnya di sini banyak sudah orang-orang diadu domba. Diadu domba. Iya, figur-figur agama Oh. itu semuanya. Jadi agama hanya untuk alat Iya. gitu ya maksudnya. Oh ya. Jadi banyak ya pemirsa. Jadi ada ya apa? Istilahnya seperti berkedok agama gitu. Iya. Maksudnya gitu ya. Ya, jadi untuk memanfaatkan agama untuk kepentingan Untuk kepentingan pribadi gitu maksudnya. pribadi. Oh iya ya begitu saja. Terus ada kasus sekarang ini kan banyak yang apa itu kasus yang di masa sekarang ini ada kasus namanya kasus LGBT. Yang panjenengan ketahui tentang kasus itu apa? LGBT itu kan kalau di bangsa manusia itu kan ibaratnya kan manusia menyukai apa maksudnya apa mas? Iya menyukai ya. Jadi LGBT itu jadi manusia itu menyukai sesama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu pemirsa. Iya. Iya, dia adalah salah satu contoh. Salah satu contoh ya. Dia adalah pasukan-pasukan Dajjal. Oh iya. Sejak zaman dahulu itu sudah ada. Oh iya. Tapi Itu dia dulunya juga dibersihkan. oh iya iya. Iya, memang benar pemirsa. Jadi dulu itu pernah ada kasus LGBT itu dulu kalau tidak salah itu di zaman Nabi Lut pemirsa. Ya, Di zaman Nabi Lut benar ya? ya. Ya. Ya, itu kalau dulu itu namanya kaum kaum Sodom itu ya. Jadi menyukai sesama jenis sehingga diazab oleh Allah. Ada azab gempa bumi yang luar biasa masuk maha dahsyat dan gunung meletus ya, benar ya? Ya. Iya, iya. Dan sekarang ini sudah terjadi lagi. Ya. Banyak ya. Itu pertanda. Pertanda masa-masa akhir gitu. Masa-masa akhir zaman. Kira-kira sekarang ini sama dulu itu lebih parah mana sekarang? Lebih parah sekarang. Oh, lebih parah sekarang ya. Makanya benar pemirsa. Makanya di luar negeri itu sekarang ini hubungan-hubungan perkawinan sesama jenis itu sudah dilegalkan di luar negeri itu. Makanya sekarang ini sudah sangat-sangat mendekati masa-masa akhir zaman. Ya. Jadi sekarang ini di negara Arab itu di gurun-gurun pasir itu sudah menghijau para pemirsa. Berarti tanda-tanda akhir zaman ini sudah sangat-sangat dekat. Benar ya? Iya. Di bangsa kami sudah terlalu dekat. Sudah sangat dekat ya. Iya. Kira-kira nanti yang panjenengan ketahui ada masa apa setelah masa ini? Ada masa apa? Setelah ini ada masa pemimpin baru. Ada pemimpin baru. Iya. Pemimpin dari bangsa manusia apa bangsa? Bangsa manusia. Dari bangsa manusia. Juga dia pemimpin bangsa kami. Oh, begitu. Jadi selain juga memimpin bangsa manusia juga memimpin seluruh bangsa gaib juga. Iya. Itu kalau boleh tahu, boleh apa enggak? Itu kami para pemirsa tahu siapa sosok pemimpinnya itu. Jangan dulu, masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Oh, okay. Berarti bangsa kami sesungguhnya sudah tahu. Sudah tahu ya pada suatu saat nanti. Pada suatu saat nanti dia akan dimunculkan. Iya benar. Nanti kalau sudah dimunculkan akan terjadi sebuah kekacauan lah. Iya, benar ya. Di dunia ini ada kekacauan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Wah. Dia akan dimunculkan untuk membawa ajaran-ajaran yang benar. Ajaran yang benar. Sesuai ajaran dari Rasulullah. Ya. Iya, benar. Terus sekarang ini di tahun 2023 yang panjenengan ketahui nanti akan ada istilahnya ada masa-masa apa di tahun ini? Di tahun ini kalau di dunia ini masih ada bencana-bencana. Masih ada bencana-bencana? Iya.
fitnah-fitnah Dajjal akan terus menguasai setiap manusia yang tidak punya beriman. Iya, iya. Jadi memang sekarang ini manusia tuh sudah banyak yang di luar batas. Iya. Di luar batas ya. Semuanya rata-rata hanya sedikit Hanya sedikit. yang tidak mau keluar jalur. Semuanya keluar jalur. Iya, iya. Banyak yang keluar jalur. Terus apa yang panjenengan ketahui sekarang ini kan banyak perdukunan. Bagaimana tentang perdukunan masa saat ini? Perdukunan itu kadang membantu orang, membantu pengobatan, apa membantu untuk sihir-sihir. Apakah itu juga bagian dari fitnah-fitnah itu? Iya. Nanti pada suatu saat Hmm. perdukunan yang seperti itu akan dimusnahkan lebih dulu. Akan dimusnahkan lebih dulu. Iya. Yang panjenengan ketahui itu memusnahkannya itu ada peristiwa apa nanti pada suatu saat nanti? Nanti akan dia sebarkan penyakit. Penyakit. Iya. Itu masih lama apa tidak lama itu penyakitnya itu? Kalau di bangsa kami tidak lama. Tidak lama ya. Tapi tidak tahu kalau di bangsa manusia. Iya, iya. Bersamaan dengan hiruk pikuknya dunia. Oh iya, iya begitu. Mungkin apakah hanya itu yang bisa panjenengan sampaikan? Iya. Iya. Saya mohon pamit. Iya, sama-sama. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasinya. Keluarga ini tanpa Rasulullah. Tubuh roseknya kembali. Ya, begitulah pemirsa. Tadi hanya singkat karena tubuh mediator ya sudah nggak kuat pemirsa. Kasihan mediatornya sudah keringatan gobios ini ya, kotas-kotas ini. Nah, demikian pemirsa Santri Barangwetan dimanapun Anda berada. Demikian sisi gaib tentang fitnah-fitnah Dajjal pada masa-masa akhir zaman saat ini. Semoga menjadi manfaat buat untuk semuanya. Kita di masa-masa akhir ini kita harus hati-hati ya dari fitnah-fitnah itu tadi. Semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah ya. Semoga dijauhkan dari fitnah-fitnah Dajjal. Sekian informasi dari kami Santri Barangwetan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Santri Barangwetan, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.